Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kembali kuliah bersama Edi Hamdi hadir lagi untuk kita semuanya. Dan tentu saja seperti biasa dengan Bapak Ustadz Edi Hamdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, semangat ya. Alhamdulillah semangat. Iya. Dan memang episode kita ya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini memang luar biasa. Jadi kita karena panjang, jadi kita buat beberapa episode nih ya. Betul. Kalau kemarin kita kaitannya dengan Nabi Lut. Nah, sekarang kira-kira kaitannya dengan siapa lagi nih dalam perjalanan kenabian Ibrahim alaihissalam? Kalau diurut, Nabi Ibrahim Nabi yang ke-6, kemudian Nabi Lut Nabi ke-7, kemudian Nabi Ismail ke-8. Berarti putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, iya. Putra Nabi Ismail. Ini langsung aja kita dengarkan ceritanya, sejarah seperti apa kaitannya sang ayah yang juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra daripada Hajar ya. Hajar itu dari Kipti itu di Mesir. Kan waktu Nabi Ibrahim datang dari Ur, kemudian ke Haran, kemudian ke Damaskus, Syria, kemudian ke Mesir, dihadiahi. Yang awalnya Hajar itu untuk menemani Sarah ya, Siti Sarah, yang kemudian akhirnya dinikahkan, diperistri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Hajar merupakan pembantu daripada Sarah. Karena mandul, maka diserahkan, dihadiahi oleh Sarah, yaitu Hajar, untuk diperistri Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum ke Ismail, episode yang lalu kan diceritakan juga bahwa kedatangan dua malaikat yang Sarah itu akan mendapatkan putra ya. Betul. Yang kemudian itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Wah, jadi setelah, berarti yang tertua ini adalah Ismail ya. Oke. Mitra muslim, kita akan cerita dulu tentang Nabi Ismail alaihissalam. Ismail ya? Ya. Ismail, kalau nggak salah pada episode yang lalu kita pernah cerita sedikit ya. Ismail dengan ibundanya Hajar, dia dihijrahkan oleh Nabi Ibrahim, tentunya sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menuju ke satu daerah yang namanya lembah Bakkah yang sekarang itu Makkah. Ya, disebut dalam Al-Quran Bibakkat Mubarakah. Jadi Bakkah. Bisa juga Bakkah itu merupakan satu lingkaran di mana sudah ada Ka'bah di situ, tapi zamannya Nabi Adam. Ya, zamannya Nabi Adam, kemudian ada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ada banjir dan sebagainya, runtuh dan sebagainya. Tapi ini ada episode kedua di mana nanti Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ismail beserta bapaknya Nabi Ibrahim. Nanti kita lihat, kita lihat perjalanannya. Menarik ya, kait ceritanya. Jadi Nabi Ismail tentunya masih usia muda, masih menyusui katakan. Kemudian dia tinggal di salah satu tempat, yaitu Bakkah atau di Mekah saat sekarang ini, dan ditinggalkan oleh ayahandanya. Ya. Untuk ditinggalkan maksudnya Nabi Ibrahim untuk ke tempat lain lagi untuk berdakwah ya. Iya, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Hebron, sementara meninggalkan istri Siti Sarah dengan putranya Ismail. Nah, singkat cerita kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah haji dan umroh salah satunya adalah pelaksanakan sa'i. Safa Marwah ya. Safa Marwah. Di sanalah terjadi pelaksanaan sa'i itu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Siti Hajar ya. Iya kan, lari-lari antara Bukit Safa ke Bukit Marwah dalam rangkaian mencari air untuk si bocah ini, si anak yang masih menyusui. Sehingga keluarlah Zam-Zam. Itu kalau tidak salah sama kakinya Ismail ya, maka menyembur air Zam-Zam itu ya. Ada dua pendapat, malaikat yang memberikan tempat dengan mengkepaskan sayapnya, atau kaki daripada Nabi dari Ismail yang masih kecil saat itu, sehingga keluarlah.
Artinya sejarah dari jam-jam itu sendiri ada ketika Ismail ya dengan Siti Hajar. Ya. Nah itu pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ismail, kita persingkat aja, karena panjang nih bicara Ismail. Ya. Ketika Nabi Ismail sudah berusia 14 tahun, ya, 14 tahun, sudah mulai remaja, datanglah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berziarah dari Hebron, berziarah menengok putra dan istrinya di Mekah. Ya. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah malam, 7 Zulhijjah malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Bermimpi di mana dia harus menyembelih putranya yang masih berusia 14 tahun tersebut. Itu tanggal 18, makanya tanggal 8 Zulhijjah. Makanya setiap tanggal Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Hari bersantai-santai. Jadi Nabi Ibrahim ragu nih. Mimpinya benar apa enggak? Saya harus mempersembahkan persembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembelih putranya sendiri. Gitu. Ujian yang sangat berat sekali ya. Karena sementara Nabi Ibrahim kan baru punya anak satu. Iya, anak kesayangan satu-satunya. Iya, Ishak belum lahir. Iya. Kemudian setelah itu tanggal 8, tanggal 9 mimpi lagi. Mimpi kedua kali. Iya. Nah, sudah diyakini bahwa ini adalah betul-betul mimpi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahasa Arabnya Arafah. Nah, jadilah Arafah. Oh. Gitu. Ya. Jadi peristiwa itu di Arafah ya? Iya, peristiwa apa? Bukan, sehingga Arafah disebut dengan nama daerahnya Arafah. Oh, Arafah. Dari kisah Nabi Ibrahim dengan putranya yang mau disembelih itu. Iya. Yang kaitannya nanti kan pelaksanaan haji juga wukuf di Arafah ya. Jadi karena sudah 2 kali mimpi, ya udah pasti ini adalah petunjuk dari Allah. Gitu. Akhirnya tanggal 10 Zulhijjahnya Nabi Ismail ini belum dikasih tahu. Ismail belum. Ismail coba bawakan tambang. Untuk apa? Bawa aja gitu. Bawa tambang, berjalan ke Di Mina digoda oleh sekelompok jin. Oh. Iya. Dia bilang, Ismail jangan mau, kamu mau disembelih nih sama bapakmu sendiri gitu. Mempengaruhi. Iya. Akhirnya dia timpuk, dilempar. Yang akhirnya pada pelaksanaan haji itu ada lempar jumroh itu. Jumroh di Ula 7, di Wusta 7, Aqabah yang paling besar 7. Jadi itu peristiwanya itu juga mengikuti jejak daripada peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Iya. Dari situ baru mau disembelih, yaitu di Mina, dan ketika ingin menyembelih datanglah malaikat dengan membawa kibas itu semacam domba kali ya. Domba dari surga. Domba dari surga. Jadi bukan menyembelih Ismail, tapi kemudian digantikan dengan kibas tadi ya. Dari mana kibas itu? Kok tahu ada kibas? Ya. Kita ingat peristiwa Nabi Adam alaihissalam ketika Habil dan Qabil menyerahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman dulu. Oh iya, memang sudah ada isyarat dari zaman dulu, zaman Nabi Adam ya. Iya, Habil mempersembahkan kibasnya, kambingnya. Iya. Akhirnya kambing itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan gara-gara merebutkan perempuan kan? Oh iya. Zaman itu kan akhirnya dibunuh si Habilnya. Persembahan daripada Habil itu diambil dalam suatu sejarah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil ke surga dan baru diturunkan pada saat Nabi Ismail. Kaitannya ke sana. Iya. Berarti itu kibas zamannya kabilan. Menurut yang saya baca. Iya. Benar atau tidaknya Allah alam, tapi ada dalam sebuah kitab dikatakan demikian. Iya. Akhirnya tidak terjadi penyembelihan terhadap manusia, tetapi oleh bentuk kibas tadi ya, domba. Itu yang terjadi pada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail pada usia 14 tahun setelah itu disunat. 14 tahun sunat. Nabi Ibrahim itu disunat di khitan ya. Di khitannya. Itu usia 100 tahun kalau Nabi Ibrahim. Jadi mungkin Nabi yang pertama di khitan Nabi Ibrahim. 100 tahun. Usia 100 tahun. Wow. Nah, sementara Nabi Ismail 14 tahun setelah peristiwa itu. Akhirnya datang perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu membangun Ka'bah. Yang sebetulnya dari zaman Nabi Adam sudah ada ya? Iya, menurut pendapat sudah ada, tetapi ada juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim hanya mendirikan aja. Dasarnya sudah ada, memang di situ letaknya. Allah sudah menentukan bahwa
Ka'bah di situ. Iya, di situ. Kemudian membangun dibantu oleh anaknya yaitu Ismail, dan ada satu peninggalannya yaitu apa namanya? Hijr Ismail? Hijr, bukan. Oh, Makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Makam Ibrahim yang kita saksikan persis di depan pintu Ka'bah itu ya. Itu adalah bukti bahwa Nabi Ibrahim sampai ke sana. Karena orang Yahudi mengatakan yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, Nabi Ishak. Menurut Yahudi. Tapi pembuktian Islam bahwa Nabi Ibrahim sampai ke sana, ke Faran, karena dia mengatakan Faran itu bukan di Hijaz. Hijaz itu kan Saudi. Mereka mengatakan Faran itu di utaranya Aqabah di Yordan. Jadi ada di sini ada perselisihan antara Islam dengan Yahudi bahwa sebenarnya yang disembelih bukan Nabi Ismail, tapi Ishak. Menurut mereka. Tapi menurut Al-Qur'an yang disembelih itu Nabi Ismail alaihissalam. Iya, dan sampai sekarang sudah ada jejak yang tidak bisa dipungkiri lagi. Ada Hijr Ismail, kemudian juga ada Makam Ibrahim. Di Makkah. Makam Ibrahim saya anggap itu adalah simbol bahwa memang Nabi Ibrahim telah sampai ke tanah tersebut, membuktikan bahwa Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail di Mekah, bukan Nabi Ishak. Nah, makam Nabi Ibrahim dulu nempel dengan Ka'bah. Dulu nempel. Ya bagaimana kan itu. Makam Ibrahim adalah tempat telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah tersebut. Ya masuk jauh banget. Nah, jadi dulu memang nempel dengan Ka'bah, dengan dinding Ka'bah tersebut. Itu baru dirubah pada zaman Umar bin Khattab. Zaman khalifah ya. Nah, jadi khalifah yang ketiga, Umar bin Khattab, karena melihat orang mengganggu orang pelaksanaan tawaf, kemudian sudah masyarakat Muslim sudah mulai banyak mengganggu pelaksanaan tawaf, sehingga dipindahkan pada satu sisi yang sama, tapi dibundurkan. Jadi pada zaman Nabi Umar, pada Umar baru dipindahin gitu. Dan kalau kita lihat telapak kakinya besar sekali ya. Nah, bisa berarti zaman Nabi itu memang ukuran manusia juga besar ya. Ya, Nabi Adam aja hampir sampai ke langit. Makanya kita kan kaum umat akhir zaman, jadi tinggal pentilnya ya. sisa-sisa ya. Jadi akhirnya berdirilah Ka'bah jadi pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dikatakan Masjid Aqsa bagaimana, kan pembangunan Masjid Aqsa itu jaraknya dengan Ka'bah itu 40 tahun. 40 tahun. Kalau melihat dari pendapat bahwa Ka'bah baru didirikan pada zaman Nabi Ibrahim, maka berarti Palestina atau Masjid Aqsa itu dibangun pada zaman Nabi Yakub. Jadi sebelumnya 40 tahun setelah. Setelah Ibrahim. Iya. Karena kalau dilihat umur 15 tahun Ismail membangun Ka'bah, sementara usia Ishak itu 1 tahun baru lahir tuh. Adanya Ismail ya, lain ibu ya. Iya, lain ibu. Iya. Nanti pada zamannya Nabi Yakub, yaitu cucu daripada Nabi Ibrahim atau anak daripada Ishak, dia yang mendirikan Masjid Aqsa. Jadi jaraknya 40 tahun. Kalau dihitungnya jaraknya Ka'bah, sudah dibangun Ka'bah, sudah berdiri, barulah kemudian 40 tahun kemudian dibangunlah Masjid Aqsa. Pada waktu pembangunan Ka'bah itu kan Ishak baru 1 tahun baru lahir ya. Berarti 40 tahun kemudian setelah jadi Nabi membangun Masjid Aqsa tadi. Karena kalau dilihat umur pernikahan Nabi Ismail itu yang pertama dia nikah 2 kali. Ismail 2 kali. Jadi setelah dia bangun Ka'bah dan seterusnya, kemudian pada usia 19 tahun dia menikah seorang wanita dari Jurhum. Jurhum daerah mana? Jurhum dari Yaman. Yaman. Jadi kisahnya panjang lagi nih. Ketika kita kembali ke flashback, ketika air Zam-Zam itu keluar, pada zaman dahulu orang melakukan bisnis itu kan dari Yaman ke Syam. Dari Yaman menuju ke Syam itu ya ke Damaskus, Syria. Melewati Mekah. Harus lewat Mekah. Jalurnya ke situ. Walaupun belum ada yang mampir ke Ka'bah, belum. Kan Ka'bahnya belum ada. Tapi ketika Zam-Zamnya ada, keluar Zam-Zam, orang Jurhum kebetulan pada saat itu Sid Ma'rib atau bendungan yang ada di Yaman itu runtuh, sehingga mereka jebol. Mereka mencari air. Nah, akhirnya saudagar atau bisnismen lah ya, bisnismen itu melihat ada burung
burung gagak ya, atau yang biasa kan kalau ada air ada petunjuk gitu ya. Petunjuk ya, memberikan petunjuk bahwa ini kok ada burung nih, jangan-jangan di sini ada air. Gitu. Akhirnya Jurhum datang dan ketemu dengan Hajar di Makkah tadi di tempat Zam-Zam tadi. Jadi tinggalnya tidak jauh dari tempat Zam-Zam tadi. Iya. Akhirnya kaum Jurhum minta tempat lah. Boleh nggak saya tinggal di sini karena ada air di sana. Ada sumber air. Ya, Hajar tentunya silakan aja, tapi harus ada negosiasi dong. Bayar sewa. Iya. Karena tetap ini air miliknya Hajar dengan Ismail, tetapi tempat ini ya harus ada sewa transaksi lah, sewa menyewa. Akhirnya mereka lama-lama berkembang, akhirnya banyaklah masyarakat dari Jurhum Yaman banyak tinggal di situ. Berarti termasuk kalau bisa boleh dikatakan penduduk bekas saat ini berasal dari Jurhum dari Yaman tadi ya? Iya, karena Nabi Ismail kan bahasanya adalah bahasa Arab. Iya. Dari mana dia bisa bicara bahasa Arab sementara bapaknya Ibrahim bahasanya beda lagi gitu. Nah, dari situ dari sosialisasi kaum Jurhum tadi menempati daerah wilayah Mekah tadi ya. Wilayah Mekah tadi sehingga dia bisa berbicara bahasa Arab dan dikatakan afshahul lughah. Bahasa yang paling bagus bahasa Arabnya adalah pada zaman Nabi Ismail. Asli dari Yaman, asalnya dari Yaman. Jadi memang Yaman ini bertebaran di seluruh dunia. Iya, berarti bahasa Arab Yaman yang sampai saat ini memang bahasa bakunya istilahnya bakunya dari sana sehingga keturunan daripada Nabi Ismail ya memang keturunan dari Arab karena dia nikah dengan orang Jurhum. Oh ya. Usia 19 tahun dia nikah pertama dengan Soida namanya. Saidah atau Soida. Iya. Kemudian datang Nabi Ibrahim suatu ketika ziarah atau melaksanakan ibadah haji. Datang ke rumah Ismail, dilihat Nabi Ismailnya nggak ada, sedang berburu. Karena Nabi Ismail itu ahli memanah. Oh, zaman dulu kan memanah dan berkuda. Iya, berkuda dan memanah. Jadi mungkin pemanah yang terhebat zaman itu adalah Nabi Ismail. Dan kuda pertama kali yang mengembarai kuda itu ya Nabi Ismail. Gitu. Jadi sedang mengembara di luar, ditanya istrinya mana Ismail, katanya sedang berburu atau sedang keluar. Ya. Akhirnya bagaimana kondisi keadaan kamu, kata Nabi Ibrahim. Kata istrinya, oh kami sedang susah, begini makan susah misalnya. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, sampaikan salam dari saya, seorang yang tua renta, sampaikan bahwa ada tamu datang ke sini dan sampaikan kepada suamimu agar merubah pintu masuk rumah ini. Itu isyarat itu. Artinya apa? Ketika Nabi Ismail datang menanyakan, hai istriku Saidah, apakah ada yang datang? Ada seorang tua renta mengatakan demikian, suruh merubah pintu masuk rumahnya Ismail. Rumah Ismail ya. Akhirnya kata Nabi Ismail, itu adalah isyarat. Itu adalah bapak saya. Itu isyarat bahwa saya harus mentalak istrinya. Oh. Jadi merubah pintu itu isyarat bahwa dia harus merubah pintu yang lain, merubah istri yang lain. Jadi syaratnya itu, akhirnya ditolak istrinya pertama. Ditolak maksudnya ditalak ya, pisah. Pisah. Jadi karena perangainya mungkin menurut Ibrahim tidak bagus. Iya. Banyak ngeluh lah gitu kira-kira ya mungkin ya. Si perempuan ini banyak ngeluh. Kalau sekarang mah ya ibu-ibu kayak gitu karena dikasih gaji sama suami masih tetap kurang gitu ya. Sementara kalau pergi kemarin pakai seragam sama ibu-ibu yang lain, di rumah pakai daster, kan itu mungkin aja. Betul ya, mungkin itu isyarat. Iya. Jadi hati-hati juga lah ya. Jadi kita menikah bukan hanya dengan istri saja, tapi dengan orang tuanya juga. Iya betul. Harus sayang orang tua, bapak dan ibu, mertua dan sebagainya. Iya. Nah itu yang pernikahan pertama. Usia 21 tahun Nabi Ismail kawin lagi. Namanya Atikah. Ya, yang pertama Saidah, yang kedua Atikah Al-Jurhumi. Dia nikah lagi. Kemudian Nabi Ibrahim 2 tahun kemudian datang ziarah melaksanakan haji lagi. Tapi nggak ketemu lagi. Ketemunya dengan istrinya yang kedua itu. Tapi padahal Nabi Ibrahim itu tinggalnya dengan Siti Sarah ya, di Hebron ya, di Palestina ya. Ya, jadi kedatangannya mungkin ada yang mengatakan kedatangannya dengan buruk. Bisa jadi ya. Kan cukup jauh juga ya dari Palestina ke Makkah ya. Iya. Nah, pertanyaannya sama seperti apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada istri Nabi Ismail yang pertama. Bagaimana keadaan rumah tangga
kondisinya alhamdulillah, kami bersyukur, kami minum, kami makan, pokoknya bagus lah. Oh, jadi membawa keberkahan ya setelah yang kedua ini ya. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ya udah sampaikan ke suamimu, pintunya jangan dirubah-rubah. Oh, begitu aja. Tetap itu aja. Tetap itu aja. Akhirnya ketemu juga dengan Ismail, dan Ismail mengatakan itu adalah bapak saya, dan itu isyarat bahwa saya tidak boleh mentalak istri dengan istilah ganti pintu tadi. Ganti pintu. Waduh, kalau mitra muslim betul-betul menghayati istilah tadi, jangan sampai bilang sama istri ya, saya mau ganti pintu. Kata istrinya, emang rusak pintunya. Luar biasa ya, seru juga ya. Menarik ya. Kemudian masih ada yang diceritakan tentang Ismail? Masih panjang lagi. Masih panjang. Harus episode berikutnya. Iya, itu dah mitra muslim jadi bersabar ya. Dan memang saya sendiri secara pribadi dengan cerita Nabi Ibrahim kemudian Ismail ini lebih dalam lagi, makin penasaran. Sangat menarik, luar biasa ya. Iya. Baik Ustaz, berarti kita masih ada kelanjutan lagi ya. Iya. Cerita tentang Nabi Ibrahim yang kaitannya nanti dengan Nabi Ishak ya, adiknya dan Nabi Ismail. Ya, betul. Baik, silakan yang terakhir akan disampaikan ke mitra muslim barangkali. Ya, tentunya mitra muslim jangan lupa like and subscribe ya acara ini agar dakwah kita bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Iya. Karena kita bercerita tentang sesuai dengan apa yang kita baca melalui kitab-kitab yang ada di sini. Ya. Dan saya juga jujur aja, jadi bisa berdampingan dengan Pak Ustadz Edi Hamdi, menambah pengetahuan saya juga tentang riwayat-riwayat Nabi yang kita cintai tentu saja. Baik mitra muslim, terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan ketemu lagi di kuliah bersama Edi Hamdi episode berikutnya, masih kaitan dengan bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Satriani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa nonton ya.